Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 12 Agustus 2025. Pekan biasa ke-19. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ulangan, bab 31, ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian, pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjutkan ayat 10. Dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukan, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kekuasaan selalu menarik dan menggoda.
Dalam kekuasaan, seseorang bisa mengendalikan orang lain. Tidak mengherankan jika banyak orang saling berebut kekuasaan dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Karena itu tidaklah mengherankan jika para murid Yesus juga memiliki ambisi itu ketika bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Jawaban Yesus cukup simbolis. Ia menempatkan seorang anak kecil di sampingnya untuk menunjukkan kepada para murid siapa yang sesungguhnya paling besar di dalam kerajaan surga. Apa yang dapat diajarkan dari seorang anak kecil tentang orang yang berambisi memiliki kekuasaan? Jelas sekali anak-anak pada zaman dahulu, kecuali anak raja, tidak memiliki hak, kedudukan, atau keistimewaan sendiri dalam lapisan masyarakat. Mereka berada di anak tangga paling bawah. Dan sama seperti seorang domba, mereka harus melayani orang tua mereka. Lantas, apa arti dari perbuatan Yesus ini? Yesus mau menunjukkan bahwa dalam kerajaan surga yang paling penting adalah bagaimana orang harus melayani seperti anak melayani orang tuanya daripada sekedar menduduki jabatan. Kerajaan surga berbeda dengan kerajaan duniawi. Orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang rendah hati, yang lebih fokus pada pelayanan daripada menuntut hak-haknya. Mereka yang terbesar dalam kerajaan surga rela mengosongkan diri mereka dari kesombongan dan ambisi memperoleh kekuasaan dengan mengambil posisi rendah sebagai hamba atau anak. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami bersikap rendah hati agar kami dapat menemukan sukacita yang sempurna di dalam Engkau. Dan kami pancarkan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.